Kasus Korupsi Haji 2024, drama penuh sandera opini. Oleh Nazarudin, perjalanan kasus korupsi Haji 2024 semakin hari semakin absurd. Publik yang sejak awal mengikuti perkembangan perkara ini dibuat penasaran, kecewa, bahkan muak. Bayangkan, sudah ada penyitaan tanah, bangunan, kendaraan, uang miliaran rupiah, laporan PPATK yang mengungkap aliran dana, pemeriksaan puluhan, bahkan ratusan saksi, hingga pencekalan 3 orang, namun KPK tak kunjung menetapkan tersangka. Lebih aneh lagi, sikap KPK sendiri berubah-ubah. Di awal, KPK berani menyebut adanya aliran dana ke PBNU. Tapi setelah menuai reaksi keras, statemen itu buru-buru direvisi, bukan ke PBNU, melainkan ke person di PBNU. Publik melihat dengan jelas, KPK seperti sedang bermain tarik ulur, tidak tegas, dan gamang menghadapi tekanan politik. Kasus semakin janggal ketika KPK yang tadinya menyebut Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan, meminta pengembalian uang, lalu menyatakannya sebagai barang sitaan. Namun setelah para pengikut Khalid membangun narasi masif di media sosial bahwa ustadz mereka hanyalah korban fitnah, KPK tiba-tiba mengikuti alur cerita tersebut. Khalid kemudian diposisikan sebagai korban pemerasan oknum depak. Padahal sebelumnya Khalid menyebut dirinya korban dari pengusaha travel Ibnu Masud. Pertanyaan publik sederhana, sejak kapan KPK sudah menentukan posisi hukum seseorang, sementara proses penyidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka? Ini jelas tidak profesional. Belum selesai di situ, pendukung Yakut juga bergerak. Dengan pola lebih sistematis, kelompok ini bahkan memiliki juru bicara resmi di ruang publik. Narasi mereka dibangun untuk melegitimasi dan merasionalisasi perubahan kebijakan tambahan kuota haji, yang awalnya 92:8 menjadi 50:50, dengan dalih teknis daya tampung dan sarana pendukung. Bahkan menyatakan bahwa awalnya DPR lah yang mengusulkan formula 50-50. Lalu muncul ancaman dengan dalil agama, siapa yang menuduh Yakut korupsi, akan masuk neraka. Lebih jauh, pendukung Yakut menyeret nama Dirjen Haji Hilman Latif, Bendahara Muhammadiyah, seolah ingin menunjukkan, jika ada yang disentuh, maka harus semua. Akankah KPK kembali berubah sikap setelah para pendukung Yakut aktif dan masif membangun opini? Sementara publik punya opininya sendiri, Yakut adalah aktor utamanya. Indikatornya jelas. Ketika dipanggil Pansus Haji, ia mangkir dengan alasan kunjungan luar negeri hingga masa bakti DPR tahun 2019 sampai tahun 2024 berakhir. Namanya pun sudah dicekal ke luar negeri bersama 2 orang lainnya. Terhadap Khalid Basalamah, publik juga tidak bisa menerima begitu saja narasi korban. Pertanyaannya, mengapa yang awalnya siap berangkat dengan haji furoda, tiba-tiba beralih menggunakan jalur tambahan kuota haji khusus? Mengapa ada pengembalian uang dan baru dikembalikan setelah diminta KPK, kalau memang merasa tidak ada masalah? Dan bagaimana mungkin seorang ustadz yang dikenal keras soal keabsahan ibadah, bisa pura-pura tidak tahu bahwa tambahan kuota itu pada hakikat merampas hak ribuan jamaah haji reguler? Kini, kasus haji ini telah menjadi drama di panggung publik dengan aktor utama KPK, Yakut dan Khalid Basalamah yang diwarnai tarik-menarik opini. Di tengah proses penyidikan yang belum menghasilkan tersangka, rakyat hanya bisa menyaksikan bagaimana opini publik kelompok pendukung satu demi satu berhasil menggoyahkan sikap KPK. Pertanyaan paling tajamnya adalah, masih layakkah rakyat menaruh kepercayaan pada KPK?